datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1746-1750. General Manager Sun, Anda orang yang sibuk, silakan masuk. Sun Liji tersenyum dan mengangguk dan menyapa. Hari ini, dia diundang untuk menghadiri pertemuan tahunan broker. Dia adalah Presiden Taihua Consulting, tetapi dikenal sebagai dana ekuitas swasta pertama di Tiongkok. Tentu saja, ini bukan soal konsultasi angin dan hujan. Semula ia ingin mengirimkan bawahannya untuk ikut serta, namun penyelenggara pertemuan tahunan broker ini juga punya tenaga, tidak hanya latar belakang beberapa dana besar dalam negeri, tapi juga latar belakang bank-bank milik negara. Kunjungan Sun Liji juga bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan para broker tersebut terhadap pasar saham atau pasar keuangan China tahun ini. Perwakilan para pialang duduk bersama, sebuah meja bundar besar, dan duduk melingkar, menjadikannya seperti meja bundar. Kelebihan meja bundar adalah dapat mengaburkan konsep primer dan sekunder. Tidak ada yang namanya tema ketika pintu tertutup. Hindari sebagian orang merasa lokasinya tidak wajar, dan hati tidak senang. Tapi bagaimanapun juga, Sun Liji adalah yang paling dihormati. Bukan hanya karena Taihua Consulting memiliki skala yang besar dan kekuatan yang kuat, tetapi juga karena Sun Liji merupakan salah satu wakil presiden Taihua Holding Group. Sun Liji datang, sampai batas tertentu, juga mewakili Taihua Holdings, mewakili Feng Yu, siapa yang tidak berani menghadapinya. Saat ini, pasar keuangan Tiongkok yang paling makmur adalah pasar saham, dan hal-hal lain seperti kontrak berjangka masih sangat umum. Dan para broker ini, investasi utamanya juga saham. Pasar negara berkembang selalu memiliki banyak celah dan celah, yang memberikan keuntungan besar. Sun, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang pasar saham kita di China. Seseorang bertanya. Saat ini, sebagian besar saham di pasar saham Tiongkok sedang jatuh, sehingga mendorong penurunan secara keseluruhan. Banyak orang menganalisis bahwa pasar saham akan jatuh setidaknya hingga akhir Maret. Saat ini pasar saham sudah turun di bawah 4.000 poin, dan penurunannya sangat besar. Meskipun Sun Liji tidak melakukan investasi finansial, dia belum belajar banyak tentang produk keuangan sejak dia mengelola Taihua Consulting. Masih ada pemahaman mengenai hal ini. Selain itu, dari hasil analisis tersebut, bawahannya sudah memberikan laporan tertulis. Pasar saham global terkena dampak dari anjloknya pasar saham dalam negeri. Kita juga sama di China. Bahkan bisa dikatakan penurunan kita terjadi lebih awal, tata kelola dilakukan tepat waktu, dan ada beberapa pelanggaran. Tersingkir. Jadi penurunannya pasti, tapi penurunannya tidak terlalu besar. Beberapa orang mengerutkan kening, penurunannya tidak terlalu besar. Tidak, menurut analisis mereka, penurunannya minimal harus 40% atau bahkan 50%. Dengan kata lain, mereka yakin pasar saham Tiongkok akan turun menjadi sekitar 2.000. Jenderal Sun mengatakan itu masuk akal. Kami juga berpikir begitu. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata. Semua orang melihat ke atas dan melihatnya. Ini adalah broker ekuitas swasta dengan latar belakang ibu kota Lisboa. Pengontrolnya masih sangat muda, baru berusia 30 tahun, dan ini sangat menarik perhatian kelompok orang yang berusia di atas 40 tahun. Liu juga berpikir begitu, bisakah kamu memberitahuku alasanmu? Seseorang bertanya, nadanya penuh keraguan. Anda bisa duduk di sini dengan mengandalkan hubungan keluarga Anda, dan Anda masih punya kabar penting di sini. Seperti yang dikatakan Sun Zong, kapak politik Huaxia telah ditembakkan tahun lalu, membersihkan beberapa saham ilegal dan perusahaan yang berencana untuk go public, dan bahkan pimpinan sekuritas telah diganti. Meski pasar saham Tiongkok turun, namun tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pasar saham AS. Jangan lupa bahwa pasar saham Tiongkok turun tahun lalu. Lihatlah penurunannya. Pasar saham Tiongkok lebih rendah dibandingkan negara-negara Amerika Serikat, Kepulauan, dan Inggris. Saham-saham tidak kehilangan kepercayaan terhadap pasar saham. Pertumbuhan ekonomi Huaxia tahun lalu masih begitu pesat, artinya Tiongkok memiliki dana yang cukup. Jangan lupa bahwa Tiongkok adalah negara dengan cadangan devisa terbesar. Ada kekacauan di pasar keuangan.
Apakah kapak politik akan mengabaikannya? Tahun lalu, penanaman modal negara di luar negeri menghasilkan banyak uang. Uang tersebut dikatakan secara bertahap mendapatkan kembali investasi dalam negeri. Apakah pasar keuangan ini bukan investasi yang bagus? Masih ingat ketika ibu kota negara mengatakan masuk ke pasar saham tahun lalu, apakah pasar saham naik sangat cepat? Tahun lalu, pasar saham daratan mulai turun, bukan hanya karena pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, tetapi juga karena penarikan modal negara dari pasar saham. Saya pikir ini adalah fokus. Banyak emiten yang kinerja sangat baik tahun lalu. Pendapatan perusahaan meningkat, dan mengapa sahamnya turun? Sekalipun itu adalah spekulasi jangka panjang, memegang saham-saham blue chip juga merupakan pilihan yang baik. Jadi saya setuju dengan pandangan Sun bahwa pasar saham akan turun, tapi penurunannya tidak akan terlalu besar dan pasti tidak akan turun di bawah 3.000 poin. Yang lain telah membicarakannya. Nama keluarga Liu ini tidak masuk akal. Pasar saham tidak akan jatuh di bawah 3.000 poin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menganalisis masalah banyak perusahaan, dan pertumbuhan laba perusahaan sedang dalam resesi. Meski masih untung, tapi untung berkurang, ini sinyal. Awalnya, tingkat pengembalian pemegang saham adalah 2 yuan, tetapi sekarang hanya 5 sen, apakah normal jika orang lain menjualnya? Dan tidak gila, orang terkaya di dunia Feng Yu memimpin dalam membeli minyak mentah berjangka. Banyak orang akan membeli minyak mentah, siapa yang masih membeli saham? Banyak yang tak percaya minyak mentah akan naik, apa belum terbukti. Kinerja beberapa perusahaan besar masih patut kita percayai. Dengan perusahaan-perusahaan besar ini sebagai pemimpinnya, stabilitas pasar saham sudah pasti tidak menjadi masalah, lalu kapan? Bawah. Waktu yang tepat. Beberapa orang langsung melewatkan topik seberapa besar kerugian mereka, dan mulai bertanya tentang perburuan barang murah. Saat pasar anjlok, bisa dipastikan banyak saham yang turun di bawah nilai sebenarnya, sehingga akan mendapat return yang bagus saat menunggu rebound. Sun Liji tersenyum dan berkata, saya tidak bisa melihatnya, katamu, saya hanya mendengarkan. Yang lain agak kecewa. Mereka secara khusus mengundang Sun Liji untuk datang. Faktanya, mereka hanya ingin melihat bagaimana Sun Liji memilih, atau bagaimana Feng Yu memilih. Feng Yuna adalah dewa investasi finansial. Banyak orang mengatakan bahwa berinvestasi di balik Feng Yu semudah menabung. Yang lain mulai membicarakannya. Sun Liji tidak pernah mengungkapkan hasil analisis Taihua Consulting. Dia hanya tersenyum dan mendengarkan diskusi orang lain. Apa yang disebut pertemuan pialang tahunan tidak lebih dari fakta bahwa para pialang ini ingin bersatu dan mempengaruhi pasar saham sampai batas tertentu. Terus terang, mereka ingin memanipulasi. Tapi tahun lalu tidak berurusan dengan sekelompok orang, mereka tidak berani bersikap tidak bermoral, jadi carilah cara hukum. Jika mereka ingin menghasilkan uang, mereka membutuhkan beberapa orang yang tidak takut mati, yaitu mereka menggali lubang dan membiarkan orang lain terjun untuk mengisi lubang tersebut, dan mereka dapat pergi dengan membawa keuntungan. Setelah mendengar analisis orang-orang ini, Sun Liji memikirkan analisis Feng terhadap situasi ini. Orang-orang ini tidak mengetahui mengapa dia memberikan hasil analisis tersebut, namun dia pasti akan memikirkan kemungkinan terjadinya hal tersebut, yang akan mempengaruhi investasi mereka. Strategi. Oleh karena itu, orang-orang ini akan menjadi kekuatan utama untuk menstabilkan pasar saham, dan kemudian menunggu sampai modal negara diambil, pasar akan bisa stabil. Pertemuan tahunan para pialang, makan, minum dan hidup tentu saja sangat mewah. Sun Liji juga seorang miliarder, tetapi untuk permainan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meski bukan masalah besar bagi para broker, namun hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa orang-orang ini terlalu mudah menghasilkan uang, dan mereka tidak akan merasa bersalah saat membelanjakannya. Siapapun yang menghasilkan uang pasti adalah investor retail yang secara membabi buta terlempar ke pasar saham. Sun Liji adalah orang yang mengalami masa sulit. Orang tuanya dan istrinya lebih hemat. Dia bisa menerima orang-orang ini sebagai orang yang boros, tapi dia merasa hatinya tidak bahagia. Dan apa saja masakannya, sepiring belalang goreng, yang namanya kalajengking, dan hasilnya terjual ribuan. Di mata Sun Liji, banyak masakan yang kurang dikenal.
Bos klub ini akan beroperasi, dan nama hidangan ini jelas untuk menarik perhatian mereka yang suka ngobrol. Minum pasti ada anggur asing, itu harganya. Apakah benar-benar bisa diminum baik atau buruk? Sun Liji merasa tidak mungkin wajah adalah minuman. Lihatlah Tuan Feng, biasanya minum bir di telepon, belum tentu enak, $3 sebotol bir kota es, minum juga sangat menyenangkan. Jika Anda pecinta wine, seperti Kirilenko, orang benar-benar bisa membuat wine. Orang-orang ini minum uang. Ada beberapa aktivitas kecil setelah makan, yang terpenting adalah mahjong yang merupakan intisari nasional Tiongkok. Di meja mahjong, seseorang mencoba berkata, saham apa yang diinvestasikan perusahaan Anda baru-baru ini? Sun Liji terus menundukkan kepalanya dan berkata dengan santai, saya tidak terlalu peduli tentang ini. Ini ditangani oleh orang lain. Nyatanya Sun Liji benar-benar tidak ingat, karena investasinya terlalu banyak. Namun banyak saham yang tidak terjual. Misalnya, saham perusahaan seperti Tousan Degris, Penguins, dan Salary Wave tidak akan pernah laku. Tuan Feng berkata bahwa harga saham perusahaan-perusahaan ini pasti akan naik dan lebih baik dipertahankan. Ketika harga saham naik, mereka bisa mendapat sejumlah dividen. Bukankah itu bagus? Sedangkan untuk saham-saham yang langsung diinvestasikan ke pasar saham, nyatanya Taihua Consulting sudah lama terjual. Saat ini, mereka bekerja sama dengan angin dan hujan untuk berkonsultasi dengan saham negara-negara short selling yang gila-gilaan. Dengan kata lain, Taihua Consulting terus-menerus mengubah saham negaranya, jadi dia tidak dapat mengingatnya. Yang lain tidak berpikir demikian. Dalam pandangan mereka, ini adalah keengganan Sun Liji untuk mengatakannya. Itu milik mereka, mungkin mereka tidak bersedia membagikan beritanya kepada pihak luar secara gratis. Mereka juga skeptis dengan analisis Sun Liji hari ini. Mungkin konsultan Taihua ini hanya ingin mereka mengisi lubang tersebut, jadi mereka sengaja memberitahu mereka berita palsu. Begitu mereka berpikir bahwa 3.000 poin adalah yang terbawah, jika Anda turun ke bawah, Taihua Consulting dapat memperoleh kenaikan yang stabil, sehingga investasi dapat menjadi berani. Menggunakan berita palsu untuk menarik investor lain juga merupakan strategi yang sering dipilih ketika berinvestasi di bidang keuangan. Mereka harus berkonsultasi dengan Taihua karena alasan yang tidak intim dan harus berhati-hati. Namun, saat ini memang ada yang mengatakan bahwa beberapa saham blue chip di Tiongkok sedang bersiap untuk mengerahkan kekuatannya, dan aset-aset milik negara juga bersiap untuk bangkit, tepat setelah tahun tersebut. Maka pasar saham tidak akan panas, bukan tidak mungkin, bahkan mungkin saja. Jika krisis di negara Amerika Serikat teratasi, maka pasar saham global akan bangkit. Atau jika ada kebijakan baru yang diperkenalkan di atas, hal itu juga dapat mempengaruhi pasar saham. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan berita penting seperti itu sebelumnya, tapi bukan berarti Feng Yu tidak bisa. Siapa yang tidak tahu, Feng Yu memiliki hubungan baik dengan kepala. Faktanya, pribadi dan pengaruh Feng Yu, di negara manapun, dapat menjadi tamu para pemimpin politik. Sun, saya dengar beberapa perusahaan yang terdaftar di luar negeri sedang bersiap untuk menarik diri dari pasar dan kembali ke pasar domestik untuk listing. Seseorang bertanya. Sun Liji masih berkata tanpa mengangkat kepalanya, tidak yakin, dari mana kamu mendengar berita ini? Sebenarnya ini bukan berita rahasia. Hal di atas sudah diputuskan. Misalnya, Huaxia Petroleum dan perusahaan lainnya harus mundur dari kota. Ada juga beberapa badan usaha milik negara yang terdaftar di negara tersebut, dan mereka juga bersiap untuk menarik diri dari pasar selama periode ini. Sahamnya turun, mereka tidak peduli, mereka hanya membeli kembali dengan harga lebih murah. Setelah kembali masuk ke pasar dalam negeri, maka akan menjadi saham blue chip yang layak, dan saham-saham indeks tersebut akan mempunyai manfaat yang besar dalam menstabilkan pasar saham dalam negeri. Namun berita tersebut belum diumumkan, bagaimana orang tersebut bisa mengetahuinya? Saya baru saja mendengarnya. Bukankah Tuan Sun pernah mendengar ini? Yang lain bertanya dengan berlebihan. Tidak, saya dengar saya berencana memasukkan sejumlah dana asing untuk diinvestasikan di real estate dalam negeri. Sun Liji berkata langsung kali ini, berita palsu. Asal-usul berita ini adalah dana ekuitas swasta asing, Rock Company.
Perusahaan ini dianggap sebagai dana ekuitas swasta terkemuka di dunia. Pendapatan utamanya adalah jasa manajemen aset dan konsultasi keuangan. Faktanya, ada banyak kesamaan dengan konsultasi angin dan hujan dan konsultasi Taihua. Perusahaan ini memperkenalkan investasi valuta asing pada aset milik negara Huaxia tahun lalu, dengan kepemilikan sebesar 3 miliar dolar dan kepemilikan 9,9%. Perusahaan ini memiliki 2 dana investasi real estate dan merupakan dana terbesar di bidangnya. Saat ini, investasi mereka di real estate negara adalah kerugian besar. Saat ini, investasi valuta asing Tiongkok tidak dapat menjual bagian saham tersebut, sesuai peraturan, untuk memiliki saham setidaknya selama 4 tahun sebelum diperdagangkan. Awalnya, ini adalah investasi jangka panjang. Saat berinvestasi tahun lalu, lumayanlah. Profitabilitasnya sangat bagus. Bahkan, perusahaan ini berhasil mempertahankan pertumbuhan laba sebesar 40% selama beberapa tahun berturut-turut. Ini juga disebut keajaiban oleh banyak orang. Tentu saja skala pertumbuhan keuntungan ini masih belum sebaik konsultasi angin dan hujan. Namun peningkatan keuntungan hanya sebatas angka saja. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, hal itu belum bisa dipenuhi. Namun, tahun ini mulai terjadi pertumpahan darah, yang membuat investor valuta asing Tiongkok agak panik. Saat ini, kata perusahaan, mari kita pergi ke China untuk berinvestasi di real estate, sehingga nilai pasar akan naik kembali, dan kemudian Anda juga bisa menyelesaikan masalah, bahkan mungkin dividen. Tampaknya ini adalah situasi yang saling menguntungkan, namun kenyataannya, di antara perusahaan meteorit, saham Huaxia kurang dari 10%. Ketika perusahaan Yanxi pergi ke Huaxia untuk menghasilkan uang, kebanyakan dari mereka membiarkan pemegang saham lain mendapatkan keuntungan. Ini bukan untuk menggunakan uang rakyat Tiongkok untuk mengisi lubang ini. Membiarkan perusahaan Cixi memasuki pasar real estate Huaxia pasti akan menaikkan harga Huaxia. Selain itu, mereka telah memperkuat niatnya untuk tidak menggunakan real estate sebagai industri pilar. Perkembangan lain di Tiongkok, seperti industri, sudah cukup untuk menjamin pesatnya pertumbuhan perekonomian Tiongkok. Real estate memiliki bahaya besar yang tersembunyi dan tidak bergantung pada cara orang melihatnya. Mereka pun berniat menyerah. Oleh karena itu, Tiongkok tidak setuju dengan hal ini, dan kerugian sebesar 3 miliar dolar AS akan hilang, dan toh tidak akan merugi. Investasi mereka di pasar seperti emas memudahkan mereka mendapatkan kembali kerugian ini. Perusahaan meteorit merilis berita tersebut di awal, dan ingin membuat pihak Tiongkok berkompromi. Namun akibatnya adalah sikap Tiongkok yang sangat keras, dan hal ini tidak akan pernah terjadi. Semua orang bermain kartu dan bertukar informasi. Sun Liji juga mendapat kabar yang selama ini tidak dia perhatikan, dan dia tidak datang ke pertemuan tahunan broker ini. Malam berikutnya, Sun Liji berangkat lebih awal. Terlalu lelah. Orang-orang ini mungkin hanya sekumpulan kata-kata, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, dia masih kembali menjadi tuan rumah Taihua untuk berkonsultasi dengan pertemuan tahunannya. Persatuan Telekomunikasi Internasional secara resmi mengumumkan standar komunikasi seluler generasi ketiga kemarin, TETSECMA Tiongkok secara resmi menjadi salah satu dari 3 standar internasional utama 3 gram pada tahun pertama kedatangan resminya. 3 standar 3 gram utama akan hidup berdampingan di Tiongkok. Bisnis multimedia broadband seluler akan mengantarkan booming teknologi komunikasi seluler generasi ketiga dapat kompatibel dengan jaringan 2 gram, dan kecepatan jaringan seluler Tiongkok akan membawa peningkatan besar. Huaxia Telecom Enterprise akan dirombak, lisensi 3G akan dirilis resmi dalam waktu dekat. Sepotong laporan berita diekspor, dan mulut Feng Yu menyeringai. Meskipun lisensi Huaxia belum dikeluarkan secara resmi, terdapat banyak penyedia layanan di luar negeri yang sudah mulai mengoperasikan jaringan 3G, yang akan berdampak penting pada banyak produk seluler. Alasan izin dalam negeri belum dikeluarkan secara resmi bukan karena 2 izin utama teknologi 3G lainnya belum diperoleh, namun saat ini perusahaan pengalihan sudah besar, dan surat kerja memutuskan untuk menata ulang perusahaan telekomunikasi. Sekarang bukan 3 standar 3 gram, lalu jadikan 3 perusahaan telekomunikasi, saling seimbang, masing-masing perusahaan memegang lisensi 3 gram, dan standar teknisnya tidak sama. Dan ada keuntungan besar dari langkah ini,
yaitu penerapan teknologi komunikasi tetelet yang sudah menjadi standar internasional, merupakan teknologi yang sangat maju, terutama digunakan pada teknologi komunikasi generasi keempat atau bahkan generasi kelima. Feng Yu telah memimpin, teknologi komunikasi jaringan akan berkembang semakin cepat, dan standar 4 gram akan segera muncul dan mulai diterapkan. Tiongkok lambat dalam hal ini. Dalam hal ini, Tiongkok siap untuk melewati tahap ini dan mendapatkan keunggulan langsung dalam 5G, sehingga sekali lagi mematahkan monopoli teknologi komunikasi di Eropa dan Amerika. Saat ini, Huaxia Telekom sedang bersiap untuk direorganisasi, dan perusahaan Dongdong akan melemah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya terlalu cepat dan sangat menekan perkembangan perusahaan yang terhubung dan perusahaan baterai. Ketika Timur dan Timur dipisahkan dan dipecah, banyak orang yang masih enggan pergi. Sekarang mereka semua menyesal telah mati. Perlakuan terhadap perusahaan sangat bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, Ludong adalah perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di masa lalu. Telah berkembang menjadi operator komunikasi kelas dunia dengan skala yang sangat besar. Namun hal ini membuat gerakan tersebut menjadi monopoli, yang tidak diperbolehkan oleh para petinggi. Alasan dibentuknya beberapa operator adalah untuk mencegah monopoli. Jika terjadi kecelakaan, ada juga alternatifnya. Jadi kali ini perusahaanlah yang paling dirugikan. Mereka diberi lisensi teknologi Tetsekma teknologi yang relatif terbelakang. Setelah setengah tahun uji coba operasi, mereka menemukan bahwa pasar chip ponsel standar belum matang. Dua chip standar lainnya, kinerja terlalu buruk, tidak dapat mencapai kecepatan teoritis. Untungnya, perusahaan juga memikirkan hal ini. Mereka juga tahu bahwa restrukturisasi perusahaan telekomunikasi, mereka harus ditargetkan, jadi ketika operasi uji coba 3G, mereka mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan pengembangan chip ponsel, biarkan mereka mengembangkan chip Tetsekma yang matang dan murah. Karena tidak ada chip ponsel yang bagus di masa lalu, perkembangan bisnis 3G perusahaan tidak sebaik koneksi, bahkan tidak sebanding dengan perusahaan baterai. Situasi ini mungkin membaik, namun hasilnya sulit diprediksi. Masalah terbesarnya adalah ketika teknologi ini diluncurkan, teknologi ini dirancang khusus untuk membuka ponsel badai dan ponsel Aihua, dan lebih mendukung produsen ponsel dalam negeri lainnya. Namun bagaimana teknologi produsen ponsel lain dibandingkan dengan ponsel angin dan hujan serta ponsel Aihua? Manakah dari standar teknis berikut yang dapat didukung oleh perusahaan telepon seluler? Standar Anda lebih maju, dan ada lebih banyak operator yang didukung. Jika semua perusahaan telepon seluler tidak mendukungnya, tidak ada chip yang sesuai dengan standar Anda. Bisakah Anda menghasilkan uang? Perusahaan juga mendapat kompensasi, yaitu mengintegrasikan seluruh bisnis Titong ke anak perusahaannya. Perusahaan juga memikirkan cara yang baik, yaitu terus memperkuat kecepatan konstruksinya di jaringan 2 gram, namun bila kedepannya bertransformasi menjadi jaringan 3 gram juga dapat mengurangi investasi. Saat ini, perusahaan yang terhubung hanya menjadi favorit ribuan orang. Rencana CDMA asli, yang awalnya dioperasikan, tidak hanya akan dijual ke perusahaan baterai, tetapi juga akan mendapatkan sejumlah besar uang tunai, dan juga direncanakan untuk memiliki 10 provinsi tetap di utara. Perusahaan Netcom dalam bisnis ini telah bergabung, dan 3 gram yang mereka rencanakan adalah lisensi standar WCDMA yang paling matang dan paling banyak digunakan. Standar WCDMA ini adalah standar paling serbaguna di Eropa dan didukung secara luas oleh negara-negara kepulauan. Perkembangan kehidupan masa lalu di Tiongkok juga yang terbaik. Perusahaan baterai mendapatkan jaringan CDMA yang semula milik perusahaan terhubung, dan lisensi standar 3 gram CDMA 2000 yang dipromosikan oleh negara dan Korea Selatan. Namun paten CDMA adalah milik Qualcomm. Di dunia, hanya Qualcomm dan Weirui yang dapat memproduksi chip CDMA, yang menyebabkan gerbang ponsel CDMA dan biayanya tinggi. Semua produsen ponsel di dunia tidak khusus untuk ponsel CDMA. Antusias, juga termasuk ponsel angin dan hujan. Untungnya, perusahaan baterai juga memiliki bisnis jaringan tetap aslinya, yang merupakan bisnis keunggulan tradisionalnya. Namun perusahaan baterai tidak dapat memperoleh terlalu banyak uang untuk membeli jaringan CDMA yang terhubung, sehingga memerlukan hibah isi ulang. Bagaimana cara pengalokasian kain surat kerja?
5 operator telekomunikasi akan menjadi 3, dan perusahaan akan melakukan perampingan, yang berarti mengurangi biaya. Mereka kemudian berencana membiarkan perusahaan transfer menghasilkan sejumlah uang, bukan meminjam, tetapi memberikannya putih. Ini disebut redistribusi sumber daya. Setelah melakukan ini, Huaxia dapat dengan giat mempromosikan komunikasi 3 gram, dan kemudian mulai membangun jaringan 3G dengan giat. Untuk melakukan reorganisasi, saham emiten tersebut harus disuspensi. Pada saat ini, banyak orang menemukan bahwa aset-aset milik negara Tiongkok tanpa disadari telah mengakuisisi sebagian besar saham perusahaan-perusahaan tersebut, dan bahkan mencakup sebagian besar penyimpanan negara tersebut. Setelah reorganisasi selesai, perusahaan-perusahaan tersebut akan dicatatkan kembali di pasar domestik, yang berdampak positif pada pasar saham Tiongkok. Tidak hanya perusahaan telekomunikasi, tetapi juga energi, elektronik, industri dan banyak aspek lainnya. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Huaxia di luar negeri berencana untuk menghapusnya. Pergi ke luar negeri untuk go public, seperti gagasan Feng Yu di masa lalu, meminjam modal asing untuk mengembangkan bisnisnya sendiri, kemudian memiliki uang, lalu membeli kembali sahamnya kembali ke pasar dan kembali ke pasar domestik. Saat ini, masih ada keuntungan besar dalam delisting. Artinya, di negara tersebut, pasar saham sedang anjlok. Saham perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok hampir memimpin penurunan. Ini juga merupakan persetujuan Feng Yu. Hal ini tidak hanya akan menghemat uang ketika aset-aset milik negara Tiongkok membeli kembali saham, tetapi juga menyerang pasar saham negara tersebut, mempengaruhi perekonomian negara tersebut, dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Selama ini, perusahaan telekomunikasi China juga fokus pada peningkatan teknologi, khususnya penelitian dan pengembangan teknologi yang dipatenkan, harus mempercepat, tidak bisa terus membayar biaya paten kepada orang lain, dan berusaha menjadi biaya paten. Feng Yu meraih telepon, Liu Tua, mulailah meluncurkan produk elektronik 3 gram kami. Gabungan elektronik angin dan hujan Aihua Electronics, Philips, Tata Electronics, Lianxiang Group, Amazon, Dell. Meluncurkan produk elektronik 3 gram jaringan nirkabel resmi memasuki era 3G, produk elektronik juga harus mengikuti tren ponsel 3 gram, buku kertas elektronik 3 gram Super Map 3, teknologi 3 gram memimpin kulit produk elektronik gelombang kehidupan. Setelah pengumuman standar 3 gram, Taihua Holdings Group mengorganisir sejumlah anak perusahaan dan mitra untuk mengadakan konferensi peluncuran produk elektronik 3 gram besar-besaran di Beijing. Sebelum peluncuran konferensi, banyak sekali iklan yang mulai dipublikasikan, sehingga produsen elektronik dan vendor komunikasi di seluruh dunia menaruh perhatian terhadapnya. Liu Chuanzi memandang begitu banyak orang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Kartu badai Taihua Holdings sekali lagi akan mengejutkan dunia dan memberi Anda pengalaman produk yang luar biasa. Liu Zhengyu pertama kali naik ke panggung dan mengumumkan produk baru Aeya. Silakan lihat produk ini di tangan saya, Map 3 Super kita, Map 3 bisa online. Banyak orang akan mengira Map 3 bisa mengakses internet, tidak aneh, sebelum perusahaan Aeya juga meluncurkan produk seperti itu. Kecepatan internetnya sungguh tidak memuaskan. Ini adalah Super Map 3 versi 3 gram, dan banyak fitur baru yang ditambahkan. Tidak hanya kecepatan internet yang berlipat ganda, tetapi juga meningkatkan kecepatan transfer Bluetooth, sehingga kita dapat berbagi dengan teman, dan dapat menghubungkan speaker atau headphone Bluetooth dengan memberi Anda kualitas suara yang lebih tinggi. Kami juga menambahkan kamera pada produk ini, artinya produk ini tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan lagu, tapi juga untuk kamera digital dan kamera video digital. Ruang memori flash hingga 16 gram memungkinkan Anda memotret sesuka Anda. Anda juga dapat menyimpan seluruh rangkaian serial TV di dalamnya, sehingga Anda dapat menikmati serial TV favorit Anda kapan saja dan di mana saja, dan tidak bosan lagi dalam perjalanan. Super Map 3 versi 3 gram ini dibanderol dengan harga $299 dan sudah termasuk website musik Aeya atau voucher $10 untuk website musik Amazon. Harga merek Huaxia Aihua adalah $2.199, sudah termasuk download musik ribuan atau OK. Website 99 voucher yuan. Harga pasar pulau adalah di bawah panggung.
Produk ini lebih bertenaga dari fungsi Super Map 3 sebelumnya, sebenarnya harganya belum naik. Belum lagi depresiasi dolar AS, biaya tenaga kerja yang meningkat, iPod Touch yang diluncurkan perusahaan buah tersebut tahun lalu, harga awal listingnya juga $399 AS. Perbandingan produk ini terlalu hemat biaya, produk perusahaan buah-buahan hanyalah sampah. Perwakilan dari perusahaan buah yang dijual bebas itu cemberut, bagaimana mereka bisa menjualnya dengan harga murah. Faktanya, biaya produksi produk ini kurang dari $100. Namun bagaimana dengan biaya penelitian dan pengembangan? Bagaimana dengan biaya iklan? Berapa biaya penyimpanan dan transportasi? Mengapa mereka menjual begitu murah, dan mereka akan mengubah produk yang seharusnya menghasilkan keuntungan tinggi menjadi produk sipil dengan keuntungan rendah? Dan performa produknya tidak sebagus produk perusahaan buah Aiya, belum tentu harganya lebih rendah. Yang tradisional tidak bisa akses internet, Map 3 tidak bisa ambil gambar, harga lebih murah, kurang dari $100, tidak ada keuntungan tinggi sama sekali. Situasi keuangan perusahaan buah tahun lalu kurang baik. Ada lebih banyak investasi tahun ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tenang, kita harus tenang, kita masih punya produk baru, kita pasti akan kembali menarik perhatian dunia. Liu Zhengyu menuruni panggung dengan lampu merah. Konferensi peluncuran produk bersama ini mengundang seluruh produsen elektronik dan komunikasi besar di dunia. Dia pertama kali mengadakan konferensi peluncuran produk baru di depan banyak orang. Kali ini rencana pensiunnya tidak perlu ditunda, ia bisa menikmati hidup dengan tenang. Perusahaan Aiya telah berdiri di puncak dunia. Setelah Liu Zhengzhen mengundurkan diri, Jiang Wanmeng naik ke atas panggung. Elektronik angin dan hujan kami, dikombinasikan dengan Aihua Electronics, Lianxiang Group, Aiya, Amazon, Tata Electronics, Philips, dan buku kertas elektronik generasi kedua lainnya, secara resmi diluncurkan ke pasar. Ini adalah buku kertas dengan akses internet I dan 3 gram, yang memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna. Tampilannya sudah lebih kecil, layarnya masih 6 inci, tapi sudah 16 skala abu-abu. Dapat memiliki tampilan warna yang lebih baik, font yang lebih jelas di luar ruangan, dan mengurangi kelelahan membaca. Beratnya hanya 0,22 kg, lebih portable. Memorinya diperluas hingga 2 GB, yang juga mendukung fungsi kartu ekspansi SATA. Kami telah meningkatkan fungsi baterainya. Jika kami tidak membuka 3 gram, masa pakai baterai hingga 1 bulan. Bahkan dengan fungsi 3 gram, masa pakai baterai bisa mencapai 10 hari. Dan situs pengunduhan e-book kami telah ditingkatkan sepenuhnya, tidak hanya menyediakan lebih banyak e-book kepada pembaca, tetapi juga meningkatkan proporsi konten yang didengarkan, sehingga mengurangi biaya pengunduhan. Produk ini dibanderol dengan harga $299, dan di daratan China dibanderol dengan harga 2.199 yuan rem, semuanya dengan kupon unduh tertentu. Perwakilan Sony agresif sekali, bagaimana mereka bisa memangkas harga sebanyak itu? Apakah kartu anginnya tidak sama dengan harga Aiya? Yang lebih murah juga $379, lebih mahal dari produk Muni mereka. Buku kertas elektronik generasi keempat yang dirilis oleh Muni, memorinya 1 GB, dan harganya juga $299, yang bersaing dengan produk lain, sehingga menjamin penjualan. Buku kertas elektronik generasi keempat mereka baru saja terdaftar, dan Aiya ini bersama-sama meluncurkan produk baru. Ini bukan versi 3 gram, konfigurasi produknya lebih bagus dari mereka, dan harganya masih sama dengan mereka. Kalau begitu, berapa banyak orang yang bisa membeli produk Muni? Kali ini mereka sengaja memperluas produksinya dan berniat menguasai sepenuhnya pasar ini. Tampaknya ini menjadi masalah lagi. Setelah Jiang Wanmeng selesai berbicara, Su Lihua berdiri di atas panggung lagi. Perusahaan Taihua Holdings, model yang mengadakan konferensi peluncuran produk baru bersama-sama, telah terbiasa dengan produsen lain dan media berita. Anda mengatakan bahwa perusahaan sebesar itu memiliki profitabilitas yang kuat. Adapun ini, bagaimana kita dapat meningkatkan biaya penyelenggaraan konferensi terpisah? Saya tahu Anda sangat dekat, tetapi bagaimanapun juga, bukan sebuah perusahaan.
Ketika Sulihua mengambil produk baru di tangannya, setiap orang memiliki sebuah kata di dalam hatinya, dan itu benar-benar datang. Baik itu angin dan hujan, atau Aihua, setelah smartphone generasi ketiga, evolusi generasi ketiga terjadi, dan banyak orang yang menantikan smartphone generasi keempat. Namun, merek lain meluncurkan 2 atau 3 ponsel pintar tahun lalu, seperti ponsel pintar yang ditingkatkan seperti Nuojia, tetapi juga meluncurkan lebih dari selusin model, meskipun masing-masing terlihat sangat mirip. Mereka memperkirakan smartphone generasi keempat di China juga akan muncul. Selain itu, mereka memahami apa yang dilakukan iklan Taihua Holding Group sebelumnya, dan mengatakan bahwa mereka bukanlah produsen komunikasi. Mereka selalu mempromosikan apa yang dilakukan 3 gram. Produk aslinya semuanya menggunakan chip 3G. Jangan tanya, smartphone baru ini pasti versi 3 gram. Yang saya pegang sekarang adalah smartphone generasi keempat yang saya nantikan. Tidak hanya hardware-nya saja yang di-upgrade, tapi sistemnya juga sudah di-upgrade. Banyak perwakilan ponsel di bawah panggung yang diam-diam bingung, tetapi Sulihua, apa yang Anda maksud dengan ini? Apa harapan publik? Kami tidak punya smartphone. Sepertinya konsumen hanya menyukai Anda. Jika bagian Anda tinggi, tetapi Anda belum mencapai titik monopoli. Apalagi smartphone generasi keempat yang bisa ditambah awalan adalah smartphone generasi keempat dari Stormcard atau merek Aihua. Ponsel cerdas kami telah keluar selama 5 atau 6 generasi. Bersama dengan maksud Anda, apakah generasi kita belum cukup standar? Saat peluncuran produk orang lain, mereka tidak diganggu. Ini adalah aturan default untuk semua orang. Saya akan memberi Anda pertanyaan nanti, dan saya harus bertanya pada Sulihua saat itu. Seperti yang dipikirkan semua orang, kami adalah ponsel 3 gram yang mendukung 3 mode komunikasi standar 3 gram, yaitu TETSECMA, WCDMA, CDMA 2000. Beberapa orang mungkin bertanya, standar 3 gram tidak hanya 3, lalu bagaimana dengan model standar lainnya? Jawaban saya adalah, kami tidak memproduksi ponsel 3 gram yang mendukung standar lain, semacam standar komunikasi khusus, biarkan mereka memproduksinya sendiri. Mungkin mereka juga bisa menyesuaikan dengan produsen ponsel lain. Kami tidak menerima layanan khusus untuk kartu badai dan kartu Aihua kami. Perwakilan dari produsen ponsel lain di antara penonton mencibir, apa yang tidak menerima layanan yang disesuaikan, yaitu, tidak ada yang meminta Anda untuk menyesuaikan sebelumnya karena operator tersebut tidak mengakui kekuatan teknis Anda. Banyak produsen ponsel mereka yang menjadi peserta dalam pengembangan chip standar 3 gram ini. Kematangan teknologi chip ponsel bisa dikatakan tidak terlepas dari kontribusinya. Bahkan banyak produsen ponsel yang meremehkan standar teknis TETSECMA ini. Seberapa mudahkah standar yang dikembangkan oleh Tiongkok? Sebenarnya ada operator selain Huaxia yang tidak mengatakannya. India dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah menerima standar ini, jadi mereka harus mempelajari standar chip ponsel 3 gram ini, jika tidak, pasar di sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ponsel 3G yang kami produksi juga dibagi menjadi 3 versi, dan pengguna harus memilih versi yang sesuai dengan operatornya. Banyak orang di masa lalu telah membeli ponsel, dan akan ada versi bergerak, versi terhubung, dan versi baterai, yang berarti pita frekuensi berbeda didukung. Jika kartu ponsel yang Anda gunakan tidak cocok, maka saya minta maaf, ini tidak mencapai efek teoritis, meskipun Anda adalah kartu 4 gram dengan ponsel 4 gram, Anda hanya dapat memiliki pengalaman jaringan 2 gram, dan terkadang bahkan tidak mengenalinya. Mengapa Anda ingin mempromosikan standar Anda sendiri? Ada juga masalah dengan pengembangan chip ponsel, dan chip ponsel juga sangat menguntungkan. Smartphone generasi keempat kami memungkinkan Anda melakukan video call kapan saja, di mana saja. Sekalipun Anda sedang dalam perjalanan bisnis, Anda juga bisa melakukan video call dengan keluarga. Anda bisa melapor ke bos bahkan melakukan negosiasi video. Anda tidak perlu nyari tempat yang ada wifi-nya. Bahkan bisa sembunyi di toilet dan video bareng orang. Ada gelak tawa dari para penonton. Mereka bisa membayangkan video-video orang-orang di toilet. Itu sangat lucu. Karena kecepatan jaringan, tidak hanya panggilan video, kita dapat menggunakan banyak aplikasi bagus. Misalnya, perangkat lunak obrolan OK versi seluler, atau gunakan ponsel Anda untuk masuk ke blog, Twitter,
gunakan ponsel Anda telepon untuk membaca novel online, menonton video, mengunggah atau mengunduh file, kecepatannya tidak terlalu lambat. Sebelumnya kecepatan jaringan, upload dan download selalu kurang memuaskan. Anda mengatakan bahwa menggunakan fitur ini di tempat dengan Wi-Fi. Namun umumnya di tempat yang memiliki Wi-Fi, mereka memiliki komputer di sekitarnya. Kali ini dengan 3 gram benar-benar membawa kemudahan. Pada awal tahun 2004, Eropa mulai memiliki operator untuk melakukan operasi uji coba 3G, kemudian Amerika Serikat diikuti dengan promosi 2 standar. Di Asia dan pasar Tiongkok terbesar di dunia, ini baru memulai uji coba tahun lalu, dan tahun ini secara resmi diumumkan untuk memasuki era 3G. Dengan ditetapkannya standar 3 gram oleh Persatuan Telekomunikasi Internasional, jaringan 3G juga berkembang lebih cepat dan pembangunan jaringan terus meningkatkan investasi. Yang terpenting sebelum ponsel 3G ada di Eropa dan Amerika, hanya bisa menerima kustomisasi dan menempelkan merek operatornya. Namun sekarang mereka dapat memproduksi ponsel 3 gram merek mereka sendiri, yang akan memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan nilai tambah merek mereka. Sebelumnya, seperti produsen ponsel papan atas seperti Nokia dan Motorola, mengapa mereka bersedia mengambil alih penyesuaian operator? Hal ini dapat meningkatkan teknologi mereka, yang setara dengan biaya yang dikeluarkan operator untuk mengembangkan telepon seluler baru. Meskipun mereka tidak dapat menghasilkan uang untuk sementara waktu, begitu pasar terbuka, mereka selalu dapat memproduksi dan mempertahankan teknologi terdepan. Produsen ponsel seperti Nokia mengetahui jaringan 3G yang coba dioperasikan China tahun lalu. Mereka juga khawatir pesanan ponsel 3 gram ini akan dimenangkan oleh ponsel Badai dan ponsel Aihua. Saya tahu bahwa kedua merek ini, bahkan tawarannya tidak ikut. Mereka semua sangat gembira. Jadi, dalam teknologi ponsel 3 gram, kartu angin dan hujan serta merek Aihua seharusnya jauh tertinggal. Namun mereka tidak menyangka bahwa setelah standar 3 gram baru saja diumumkan dan dirilis ke pasaran, mereka belum memproduksi ponsel 3 gram merek mereka sendiri, dan ponsel 3G dari Stormcard dan merek Aihua sudah diperkenalkan ke pasar. Kapan mereka mempelajari teknologinya, kapan persiapannya, bagaimana bisa mulai berproduksi begitu cepat, begitu banyak produk yang dirancang sejak lama. Ketika mereka mulai melihat Super Map 3 versi 3 gram dan buku kertas elektronik generasi kedua, mereka memiliki kecurigaan ini, dan sekarang tampaknya kekhawatiran mereka telah menjadi kenyataan. Perwakilan dari perusahaan buah di bawah panggung tumbuh besar, mereka benar-benar membuat ponsel 3 gram. Perusahaan buah ini juga akan meluncurkan versi iPhone 3G, dan hasilnya masih dalam desain akhir, kartu badai rakyat dan merek Aihua siap diperkenalkan ke pasar. Dengan cara ini, bukankah ponsel perusahaan buah akan terjerumus ke dalam badai meniru angin? Sebelum harga ponsel iPhone dipotong, mereka terbuang sia-sia dan tak terhitung jumlahnya. Bulan lalu mereka baru saja meningkatkan memori produknya, beralih dari memori 4 gram dan 8 gram ke 16 gram. Dua versi sebelumnya telah dihentikan dan terjual habis. Versi baru ini dibanderol dengan harga $199. Jangan lupa, mereka baru meluncurkan iPhone pada paruh pertama tahun lalu, dan 8 gram dijual seharga $599. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka telah melipat gandakan memori mereka. Namun harganya kurang dari setengah harga aslinya, menunjukkan betapa palsunya keuntungan mereka. Produk perusahaan buah-buahan selalu diiklankan dengan rasa teknologi dan kemanusiaan, namun rasio harga kinerja selalu relatif rendah. iPhone ini adalah salah satu produk yang paling representatif. Mereka juga menemukan bahwa banyak fitur produk mereka yang sebelumnya berkinerja sangat buruk karena keterbatasan kecepatan jaringan. Kali ini ada jaringan 3 gram, dan itu juga akan membawa kebangkitan. Tapi saya tidak menyangka itu akan diambil alih oleh orang lain. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.